Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikra dengan NIM channel 20021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep biaya dalam akuntansi perpajakan. Konsep biaya dalam akuntansi perpajakan dibagi atas 5, yaitu biaya menurut Undang-Undang Perpajakan, biaya yang tidak boleh dibebankan, klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksana Undang-Undang Perpajakan, kompensasi keuangan, dan kompensasi kerugian dalam rangka pengampunan pajak. Biaya menurut Undang-Undang Perpajakan. Saat pengukuran biaya dalam ketentuan perpajakan pada umumnya disesuaikan dengan cara pencatatan yang dipakai dalam pembukuan perusahaan, apakah metode kas atau cash method atau metode accrual atau accrual method. Apabila menggunakan metode kas, maka biaya diakui pada saat pembayaran. Sedangkan bagi perusahaan yang menggunakan metode accrual, maka biaya diakui pada saat terutangnya tanpa memperhatikan pembayaran. Berikut adalah 3 pendekatannya, yaitu sebab akibat atau kasualitas. Pendekatan sebab akibat ini mengaitkan biaya ini secara langsung dengan penghasilan. Pengakuan biaya sebagai beban dalam periode diakuinya penghasilan. Alokasi dan sistematis rasional. Tidak mengaitkan secara langsung biaya dengan penghasilan, tetapi biaya dialokasikan secara sistematis dan rasional dengan penghasilan atas dasar masa manfaat. 3. Pengakuan segera. Biaya yang dapat dikaitkan dengan penghasilan melalui pendekatan kesatuan atau pendekatan kedua atau dibebankan segera terhadap penghasilan pada tahun pengeluaran. Tujuan perpajakan. Tujuannya adalah untuk tujuan perpajakan, yaitu atas dasar pertimbangan penerimaan dan pengaruh sosial ekonomi. Tidak seluruh biaya dapat dikurangkan terhadap penghasilan, sehingga apabila dibandingkan komponen biaya menurut akuntansi komersial dapat dikoreksi yang mengaruhi penghasilan. Golongan penghasil wajib pajak. 1. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya gaji, biaya administrasi, dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah, dan sebagainya. 2. Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau metode amortisasi. Pengeluaran yang dilakukan terbagi atas 2, yaitu 1. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya atau deductible expense, dan pengeluaran tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau non-deductible expense. Biaya yang boleh dibebankan. Tidak setiap pengeluaran itu boleh dibebankan sebagai biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur, yaitu menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha, tetapi tidak boleh dikurangkan. Klasifikasi biaya sesuai aturan pelaksana undang-undang, yaitu 1. Program jasotek, 2. Biaya pengobatan, 3. Biaya rekreasi dan olahraga, 4. Biaya perumahan, 5. Biaya kendaraan dinas, 6. Telepon seluler karyawan, 7. Menurut sesuai dengan pasal 3P nomor 138 tahun 2000, dan 8. Pajak masukan sesuai dengan PP nomor 138 tahun 2000. Kompensasi kerugian terbagi atas 2, yaitu kompensasi horizontal. Kompensasi ini diterapkan apabila wajib pajak dalam tahun pajak yang bersamaan memperhitungkan kompensasinya antara penghasilan suatu bidang usaha dengan kerugian dan bidang usaha lainnya. Dan B. Kompensasi vertikal. Dalam kompensasi vertikal ini dilakukan, yaitu dengan jalan wajib pajak mengkompensasikan penghasilan suatu tahun pajak dengan kerugian tahun sebelumnya. Undang-Undang Pajak Penghasilan menganut kompensasi vertikal. Kompensasi kerugian dalam jangka pengampunan pajak. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 PMK 03 2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, maka hal yang berkaitan dengan kompensasi kerugian dan pembentukan SPT pajak penghasilan diatur dalam pasal 35. 1. Kompensasi kerugian fiskal dalam SPT atau jenis pajak penghasilan untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir. 2. Pembetulan SPT pajak penghasilan untuk masa pajak bagian tahun pajak atau tahun
pajak sampai dengan akhir tahun pajak berakhir. Sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih. Arigato.